Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Storm Collectible. Ini adalah Storm Collectible Motaro. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Teman-teman, ini adalah Motaro. Dia ini adalah salah satu boss yang ada di dalam serial gamenya, yaitu Mortal Kombat. Motaro ini pertama kali muncul dalam Mortal Kombat 3 dengan penampakannya itu yang cukup unik ya. Karena bentuknya itu adalah centaur, jadi badannya itu berbadan manusia, sedangkan kakinya berkaki 4. Motaro ini adalah salah satu boss fight yang cukup sulit ya menurut gua. Karena untuk lawannya itu ya paling gampang ya pakai Sub-Zero gitu, jadi tinggal dibuku-bukuin aja. Kalau misalkan pakai karakter-karakter yang lain, menurut gue sih sangat sulit banget sih untuk mengalahkan si Motaro ini. Karena kalau kita kena serangan dari si Motaro ini, itu damage-nya gede banget. Sedangkan kalau kita gebuk si Motaro, itu damage-nya kecil banget. Jadi itu sih yang bikin susah. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figur ini. Ini adalah figur dari Storm Collectible. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga itu kurang lebih di harga 2 jutaan ya. Jadi range-nya itu kurang lebih di 2 juta sampai dengan 2,5 juta. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Jadi untuk box Storm Mortal Kombat Motaro ini, untuk boxnya ini cukup gede banget ya. Kalau gue bandingin dengan box Storm Collectible yang biasa, itu kurang lebih segini gitu. Nah, bisa kalian lihat ya perbandingannya, jadi cukup jauh gitu perbandingannya. Dan untuk ketebalannya sendiri, untuk box Motaro ini juga cukup tebal gitu ya. Jadi emang cukup besar lah untuk bagian boxnya. Dan untuk di bagian depannya ini kita bisa melihat gambar dari lambang Mortal Kombat. Dan juga ada gambar si Motaro-nya di sini. Di bagian bawahnya ada tulisan Motaro-nya juga. Terus kita juga bisa melihat ya figurnya dari luar seperti apa, karena ini bening gitu. Di bagian sampingnya ini adalah gambar sambungan dari bagian depannya tadi ya. Jadi ini gambar sambungan mukanya si Motaro. Dan di bagian atasnya ada logo dari Mortal Kombat dan juga ada tulisan Motaro-nya. Di bagian belakangnya seperti ini adalah berbagai macam pose-posenya dari si Motaro. Cuman gua kurang suka sih untuk box di bagian belakangnya ini karena kayak polos aja gitu. Cuman polos aja, nggak ada tulisannya sama sekali. Biasanya kan untuk box dari Storm Collectible itu di bagian belakangnya itu ada penjelasan singkat dari karakternya. Dan juga di bagian pose-posenya itu biasanya ada penjelasannya gitu. Misalkan dia lagi posein apa. Cuman kalau yang si Motaro ini dia bener-bener polos aja gitu. Jadi ya menurut gue sih kayak kurang niat ya. Terus di bagian sampingnya lagi seperti ini. Jadi ini adalah gambar si Motaro-nya ya. Gambar figurnya dari si Motaro. Dan di bagian atasnya ada logo dari Mortal Kombat dan juga ada tulisan Motaro-nya juga. Di bagian bawahnya ada logo dari Storm Collectible. Di bagian atasnya seperti ini. Ada logo Mortal Kombat dan juga di bagian bawahnya ada logo Mortal Kombat-nya lagi. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita buka isi dalam dari box figur ini ya. Oke teman-teman, jadi untuk di dalam boxnya ini kita hanya dapat satu buah blister seperti ini dan satu buah stand ya. Jadi untuk di dalam blister ini kita dapat figurnya dari si Motaro yang di sini kelihatannya figur Motaro-nya sangat besar banget ya. Dan juga dapat beberapa aksesoris tambahan lainnya seperti untuk parts tangan penggantinya. Di sini kita total dapat 6 parts tangan pengganti yang bisa kita ganti. Terus untuk ekspresi mukanya kita dapat 2 ya. Jadi ada ekspresi muka yang normal dan juga ada ekspresi muka yang teriak. Terus di sini kita juga dapat skeletonnya ya, yaitu skeleton kayak bloody versionnya gitu. Dan untuk skeleton ini full artikulasi dan dapat berbagai macam parts tangan penggantinya juga untuk skeletonnya ini. Aksesoris tambahan lainnya di sini kita dapat efek partsnya berupa bola cahayanya, terus dapat ball joint tambahan ya, kayak sebagai cadangan gitu. Dan juga standnya tadi ya, ini adalah sebagai penyangga nanti untuk efek partsnya. Jadi itu aja di dalam boxnya ya. Jadi kita dapat satu buah blister dan bagian standnya di sini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Storm Collectible Motaro. Kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya. Untuk penampakannya sendiri, menurut gue ini sangat mirip banget ya dengan si Motaro. Dan gue suka banget sih dengan penampakan dari figur si Motaro ini. Figurnya kelihatannya gede, emang beneran gede sih figurnya. Bener gede banget, bisa kalian lihat ini tangan gue segini.
Figurnya gede, jadi kelihatannya mantep. Terus juga kelihatan untuk penampakan figur si Motaro ini kelihatannya sangar dan gagah gitu si Motaronya ya. Postur badannya dibuat dengan proporsional, terus juga bentuk-bentuk dari ototnya juga dibuat dengan sangat keren banget. Di bagian face sculpt-nya juga ini dibuat dengan sangat bagus ya untuk muka si Motaronya. Jadi ekspresinya dapet banget kayak muka seriusnya, jadi kelihatan sangar gitu untuk muka si Motaronya. Dari face sculpt-nya menurut gue sih ini dibuat dengan sangat bagus. Terus kerut-kerutan di bagian ototnya sendiri ini dibuat dengan sangat bagus banget. Bisa ngeliat ya, detailnya juga mantap banget sih untuk figurnya. Di sini kayak ada bulu-bulunya gitu, dan di bagian buntutnya ini buntutnya panjang banget sih. Nah, bagian buntutnya. Jadi dari penampakan dan detail dari figur ini benar-benar dibuat dengan sangat bagus banget sih untuk figur ini. Kalau gue bandingin dengan tinggi badannya ya, dengan Storm Collectible Sub-Zero, kurang lebih untuk perbedaan tinggi badannya seperti ini. Jadi untuk si Motaro ini kelihatan banget ya, lebih besar banget gitu dibandingkan dengan Sub-Zero. Terus di bagian belakangnya juga dia lebar ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya Sub-Zero juga bisa nunggangin si Motaro sebenarnya ya, saking gedenya gitu. Terus untuk figur ini di bagian badan ini dia bahannya itu kayak karet gitu ya. Bisa kalian lihat. Jadi ini kayak lentur gitu. Nah, terus di bagian tangan ini keras, semuanya keras, cuman di bagian buntutnya ini juga dia bahannya kayak karet juga, kayak soft plastik gitu, jadi ya lentur juga gitu. Di bagian warna catnya dibuat dengan bagus ya, gue suka sih dengan gradasi-gradasi warna di figur Motaro ini ya, kelihatannya bagus banget gitu, dan warna catnya juga dibuat dengan cukup rapi sih ya. Cuman kalau kita lihat dengan detail gitu, sebenarnya di bagian kakinya sih terutama, itu dia kayak ada lecet-lecet gitu seperti ini. Nah, terus di bagian belakangnya juga ada lecet seperti ini. Jadi ya kayak masih ada kekurangan gitu ya untuk di bagian catnya, karena mungkin ini di bagian quality controlnya aja sih yang masih kurang gitu. Jadi gua sih dapat figurnya itu kayak ada lecet-lecet sedikit di bagian kakinya. Cuman untungnya cuman lecet-lecet kecil aja sih, kayak cuman titik-titik, dan untungnya di bagian kakinya doang. Jadi nggak gitu kelihatan, dan gua masih memaklumi lah untuk lecet-lecetnya. Terus lanjut kita mulai bahas dari bagian artikulasinya ya. Untuk artikulasi di bagian kepala, ini bisa nengok kanan kiri, bisa muter juga, dan di bagian lehernya ada artikulasi, jadi bisa maju ke depan, ke samping juga bisa. Jadi fleksibel banget loh untuk di bagian kepalanya. Di bagian tangannya bisa maju ke depan, ke belakang, ke samping. Terus ada butterfly joinnya juga di sini ya. Bisa naik turun juga sedikit, bisa nekuk, bisa tangannya bisa muter-muter. Jadi bagian tangannya juga nggak ada masalah. Di bagian dadanya bisa maju ke depan, bisa ke belakang seperti ini. Di bagian perutnya juga ada, bisa gerak-gerak juga seperti ini ya, bisa muter-muter seperti ini. Jadi fleksibel, cukup fleksibel sih di bagian badannya ini, hampir bisa gerak semuanya. Terus di bagian kakinya bisa maju ke depan seperti ini, terus bisa maju ke depan juga kakinya, bisa nekuk. Cuman untuk nekuknya sih di bagian kaki ini nggak terlalu banyak ya, jadi cuman sedikit aja. Terus di bagian ujung kaki sini juga bisa gerak, nah seperti ini, dan di bagian telapak kakinya bisa ada gerak-geraknya juga. Terus di bagian kaki belakang ini bisa gerak-gerak juga sama, gerak-gerak seperti ini. Terus ini juga bisa gerak sedikit di bagian sini, dan di bagian sini juga ada artikulasinya. Di telapak kakinya ada artikulasinya juga. Terus ini bisa ngebuka gitu ya, ngebuka lebar kayak gini atau rapat seperti ini. Di sini juga ada artikulasi. Begitu pula di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya juga sama, ada artikulasinya, kayak bisa ngebuka-buka gitu. Di bagian badannya nggak ada artikulasinya ya, jadi cuma kaku. Dan yang gue suka itu di bagian buntutnya sih. Di bagian buntutnya ini fleksibel banget, karena ini dia kayak ada kawatnya gitu ya. Jadi kita bisa gerakin semau kita sih. Nah, bisa kita panjangin, bisa kita lurusin. Dan untuk kalau udah lurus ini panjang banget sih buntutnya ya. Jadi benar-benar fleksibel banget nih untuk di bagian buntutnya, dan ini menurut gue sih dibuat dengan bagus gitu. Jadi kita bisa gerak-gerakin sesuai kemauan kita. Terus teman-teman, di figur ini kita juga dapat tengkoraknya ya. Jadi ini kayak aksesoris tambahan gitu. Cuman untuk aksesoris tengkorak ini menurut gua ini adalah aksesoris yang benar-benar dibuat dengan bagus gitu.
Karena tengkoraknya ini nggak cuman kaku aja ya, atau cuman pajangan doang. Ini dia ada artikulasinya semua, jadi benar-benar bisa gerak semua gitu. Jadi ini sebenarnya tengkorak atau skeleton yang ada di Storm Collectible Golden Axe. Dan ini benar-benar sama, cuman bedanya di sini dia ada darah-darahnya gitu. Kalau untuk yang versi Golden Axe dia putih polos aja, atau versi yang ada versi limited yang warna merah. Dan ini gue suka banget sih dengan si Storm Collectible menambahkan aksesoris tengkorak ini, apalagi tengkoraknya full artikulasi gitu. Jadi ya secara nggak langsung kita dapat dua figur sekaligus ya di figur si Storm Collectible si Motaro ini. Di bagian tengkorak nih kita kepala bisa ada gerak-gerak seperti ini, bisa atas bawah, terus ini bisa gerak. Dan ini ada artikulasinya, bisa nekuk juga bagian tangan, di bagian telapak tangannya bisa nekuk. Di sini ada artikulasi ya, di bagian perutnya ini. Di bagian kakinya bisa maju ke depan, bisa kita tekukin juga sedikit. Nah, bisa kita tekukin seperti ini. Terus untuk warna catnya sendiri, ini gue suka banget ya dengan warnanya ya. Jadi kayak ada darah-darahnya gitu, dan warna darah-darahnya juga dibuat dengan sangat keren gitu menurut gue. Jadi kelihatan sadis gitu dan kelihatan serem gitu untuk si tengkoraknya ini. Lanjut terakhir untuk aksesoris terakhir yang kita dapat di sini, ini adalah jurusnya si Motaro ya, jurus kayak tembakan bola laser gitu kalau yang ada di gamenya. Dan ini kita cuma dapat bulat polos aja gitu, dan di bagian bawahnya ada tusukannya. Jadi ini kita bisa pasang di bagian standnya seperti ini. Jadi tinggal kita tusukin dan dia kayak melayang gitu. Untuk parts ini atau efeknya ini ya cuman buletan aja gitu, dan di bagian tengahnya ini kayak udah warna putih dan gradasi berwarna merah. Ya cukup oke lah, paling nggak kita dapat aksesoris tambahan berupa parts effect seenggaknya. Oke teman-teman, jadi untuk figur Storm Collectible Motaro ini, gue sangat puas banget dengan figur ini. Menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus banget dan mirip banget dengan Motaro. Mulai dari penampakan dari figurnya yang figurnya sangat besar, terus juga dari detail dan juga dari ekspresi face sculpt-nya itu semua dibuat dengan sangat bagus. Ditambah lagi kita juga dapat aksesoris yang sangat spesial, yaitu aksesoris skeletonnya ini. Karena aksesoris skeleton ini full artikulasi gitu, jadi bisa gerak-gerakin semau kita. Dan kita juga dapat beberapa parts tangan pengganti buat si skeletonnya ini. Ya bisa dibilang jadi kita dapat dua figur sekaligus lah, figur si Motaro dan juga figur dari si skeletonnya ini. Untuk kekurangannya paling ada di bagian catnya ya, yang ada di bagian kaki-kakinya tadi. Yang untuk warna catnya itu ada lecet-lecet dikit-dikit gitu. Jadi ya mungkin dari quality controlnya ya masih kurang. Untuk selebihnya menurut gue nggak ada masalah dan gue sangat puas banget dengan figur ini. Jadi bagi kalian pecinta dari Mortal Kombat, menurut gue ini adalah figur yang worth it banget buat kalian beli. Walaupun harganya agak sedikit tinggi, cuman gue jamin sih ini figur yang tidak mengecewakan. Jadi overall untuk skor dari gue untuk figur Motaro ini, gue kasih nilai 9,5 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.